Hi there, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kalian sehat selalu, itu juga dengan saya. Hari ini saya akan kembali ajak kalian jalan-jalan, tapi hari ini saya bekerja nih, sebagai pemandu wisata. So, ikuti terus video ini, jangan di-skip-skip ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, yuk kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jadi hari ini saya bertugas sebagai pemandu wisata untuk sebuah acara family gathering guys. So di sini saya bakal kasih ke kalian beberapa tips dan trik bagaimana cara menjadi pemandu wisata bagi sebuah grup wisata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi satu destinasi atau atraksi wisata saja. Jadi kalau kalian ingin belajar pemanduan wisata, tonton video ini sampai habis ya. Nah, kalau ngomongin apa aja yang harus dibawa, banyak banget nih hal-hal kecil dan besar yang harus dibawa oleh seorang pemandu wisata. Jadi, kita harus bikin seperti checklist apa aja yang harus dibawa. Kalau bisa saya review pada kegiatan hari ini, apa aja yang saya bawa adalah yang pertama adalah identitas diri sebagai pemandu wisata. Biasanya bentuknya seperti badge, guys. Nah, itu nggak kalian gunakan atau kalian bawa selama kalian menjadi seorang pemandu wisata. Jadi sekarang saya mau persiapan dulu nih buat mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan. So berikutnya hal yang harus kalian siapkan adalah kalian tidak boleh nggak bawa data penumpang dan itinerary atau rencana perjalanan. So pastikan data penumpangnya kalian print dalam bentuk hard copy dan kalian juga harus print itinerary pada hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita mulai perjalanan kita menuju Pantai Melur. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita berdoa demi kelancaran perjalanan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Tuhan memberkahi dan selalu melindungi kita di setiap langkah kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Tinggalin dulu Bu Sandang. Hari ini kita piknik Bu. Jalan-jalan ke Pulau Natuna. Tak lupa singgah ke Tanjung Senoa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Akhirnya kita piknik juga. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita, biar mood kita naik gitu ya, biar mood kita stabil, biar kita semuanya ceria, saya buka kegiatan kita pada hari ini dengan nyanyi bersama, boleh? Oke, jadi saya akan putar musik di sini dan saya harap Bapak Ibu semuanya nyanyi nih, biar untuk melepaskan beban-beban stres selama seminggu terakhir. Kita nyanyi bareng ya Bapak Ibu. Oke. Ya, setelah sekian lama semuanya nyanyi ya. Marilah kan terus tertawa walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa bersama, karena menurut penelitian memang 80% ice breaking yang paling sukses dalam dunia pemanduan wisata adalah bernyanyi bersama. Jadi itu mengalahkan bermain games, mengalahkan senam otak dan lain-lain. Bernyanyi bersama dapat meningkatkan mood kita semuanya. Om telolet om. Harusnya bawa spanduk tadi telolet. Oke baik. Ya Bapak Ibu semuanya, kita dalam perjalanan menuju Pantai Melur. Kurang lebih perjalanan ke sana akan memakan waktu 1,5 jam atau 90 menit kalau jalanan lancar, karena hari ini adalah weekend. Jadi seperti biasa kota kita, kota Batam yang kita cintai ini sedikit ramai nih jalannya kalau sedang weekend. Anyway Bapak Ibu semuanya, sedikit sulit memang memandu di hadapan Bapak Ibu yang memang berasal dari kota yang sama. Jadi apa nih yang mau dijelasin lagi ya? Apa nih yang mau dijelasin lagi? Tapi saya harus tetap semangat karena video ini juga nantinya akan menjadi bahan pembelajaran bagi siswa-siswi kita semuanya, terutama untuk jurusan UPW.
Anyway Bapak Ibu, Batam ini merupakan sebuah kota perantau ya, di mana sekitar lebih dari 70% masyarakat yang menghuni kota Batam ini merupakan orang yang berasal dari luar Batam. Ada yang orang Sumatera Utara Bapak Ibu? Ada. Bu Wiwi Sumatera Utara Bu? Di mananya Bu? Tapanuli Bu, salam dari Binjai. Saya asli Binjai Bapak Ibu. Tapi saya nggak ikutan nonjok-nonjok pohon pisang ya. Ada yang dari Sumatera Barat? Waduh, Ba'a Kabanyu nih. Rancak Banau nih. Istri saya orang Sumatera Barat juga. jadi kalau nguping bisa lah nih ya, bisa nih ya. Bisa ketahuan nih. Ada yang dari Jawa Bapak Ibu? Aduh, dari Jawa. Jawa mana tuh Pak? Pak Sugeng? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya pun di Pak? Sragen. Oh, Sragen. Ada dari Indonesia Timur? Ada. Oh, Bu Sinta. Bu Sinta udah masuk hitungan Indonesia Timur ya Ibu? Berarti ini Bu Sinta nih jamnya udah 2 jam lebih cepet nih. Jangan-jangan jamnya Bu Sinta udah jam 11 nih ya Bu? Iya baik Bapak Ibu. Itu tadi gambaran singkat Bapak Ibu kalau kota kita ini memang 70% lebihnya dihuni oleh masyarakat yang berasal dari luar Batam. Sedangkan sekitar 20% memang asli warga Batam yang bersuku Melayu. Seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal Batam, Bapak Ibu tahu nggak nih kenapa kota kita dinamai kota Batam? Kenapa Bu Sondang? Bila Anda tiba, Anda akan malas. Balas apa nih Bu? Nggak boleh malas Bu, kita kan SMK Bu, sekolah memberantas kemiskinan. Versi Bu Sondang ya, sekolah memberantas kemiskinan. Setuju sih Bu Sondang, karena memang SMK itu kan mengajari siswa-siswinya untuk siap kerja, mempunyai skill. Tidak hanya kemampuan akademis, tapi juga kemampuan non-akademis lainnya, sehingga siswa-siswi kita diharapkan lebih dapat cepat beradaptasi di dunia kerja. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu semuanya mungkin udah sering mampir ya di Panbil Mall. Ini mall yang cukup berumur, dari tahun 2002 sudah dibangun di Kota Batam dan mulai dibuka tahun 2004. Jadi saya SD dulu di Piayu Bapak Ibu, Panbil ini baru dibuka. Dulu kalau mau main pasti ke Panbil Mall. Nah, ngomong-ngomong soal Batam tadi, mungkin sedikit informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Kenapa sih Batam itu dinamai Batam? Jadi ada beberapa sejarah nih tentang kota Batam yang melatar belakangi dinamainya kota kita dengan nama Batam. Yang pertama ada sejarah yang muncul dari Wong Kito Galo nih Bapak Ibu. Di sini ada nggak nih Wong Kito Galo? Palembang? Nggak ada ya dalam bas ini ya? Oke baik. Nah Bapak Ibu tahu Singapura ya? Mungkin semuanya udah pada pernah ke Singapura nih. Negara tetangga kita yang bisa dilihat sangat dekat kalau kita berada di tepian pantai di Batam bagian utara. Jadi Bapak Ibu tahu nggak, raja pertama Singapura adalah orang asli Palembang. Ya, namanya adalah Sang Nila Utama. Sang Nila Utama merupakan raja, maksud saya pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang mendirikan kerajaan Temasek namanya, atau kerajaan Tumasi di Pulau Singapura. Pada saat itu beliau sedang berlayar menuju Kepulauan Sijori, Singapura, Johor, Riau. Kemudian beliau melihat ada sebuah pulau yang lautannya dalam, tidak punya pantai, tapi bisa dibuat untuk berlabuh kapal-kapal dagang dari Sriwijaya. Kemudian singkat cerita, setelah beliau merapat ke pulau tersebut, beliau melihat hewan seperti macan, seperti singa. Kemudian beliau menamai kota tersebut adalah Singapura, yang berarti singa itu singa, pura itu kota, jadi kota singa. Beliaulah yang memimpin Singapura pada awal masa kerajaan Temasek selama 50 tahun lamanya. Ya, dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian Sang Nila Utama ini dibuatkan patungnya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu patung Raffles di Singapura, arah mau ke Merlion ya. Itu di situ ada juga tuh patung Sang Nila Utama lengkap dengan pakaian tradisional Palembangnya. Jadi memang orang Singapura sendiri, pemerintah Singapura sendiri mengakui bahwasannya raja pertama mereka berasal dari Palembang. Jadi memang nenek moyang kita ini hebat-hebat ya Bapak Ibu, bisa menaklukkan negeri orang. Kemudian setelah beliau mengeksplor Singapura, memimpin pemerintahan di sana,
Beliau berjalan-jalan di tepian pantai bagian selatan Singapura dan beliau melihat ada sebuah pulau yang lautannya tak terlalu dalam, masih banyak pantainya, masih banyak hutannya, perbukitan. Kemudian beliau melihat karena lautannya tidak terlalu dalam, banyak sekali batu-batuan yang terhampar-hampar di kepulauan tersebut. Sehingga beliau menamai pulau tersebut dengan nama Batu Hampar. Ya, Batu Hampar. Batu Hampar kemudian diserap oleh masyarakat lokal dengan istilah Batu Ampa, tanpa dibaca R-nya. Kan Bapak Ibu kalau perhatikan orang Singapura ngomong kan R-nya jarang dibaca ya. Batu Ampa, Batu Ampa, Batu Ampa hingga saat ini dibuat menjadi akronim, disingkat menjadi Batam. Begitu kurang lebih sejarah singkat kenapa kota kita dinamai kota Batam. Batam dan Singapura itu tidak lepas dari masa kejayaan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Demikian Bapak Ibu, mungkin selama ini ada yang belum tahu kok bisa dinamai Batam, kenapa namanya Batam, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Demikianlah sejarah singkatnya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sudah dekat di top 100. Nanti akan ada Bu Osna yang akan bergabung dengan kita. Ya Pak, nanti di top 100 ada yang mau naik Pak, maaf ya Pak. Jadi Bu Osna akan bergabung bersama kita. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti akan saya sampaikan lagi beberapa informasi apabila kita sudah dekat dengan tujuan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memutar lagu, ingin karaoke, boleh ke saya, nanti kita akan nyanyi bersama. Ya? Nggak ada layarnya Bu ya? Iya, nggak ada layarnya nih Bu. Ini LCD-nya bisa nggak ya Pak? LCD di atas, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Jadi kalau Bu senang hafal liriknya pasti nggak masalah nih Bu. Dari HP. Iya. Kelemahan mengingat. Ya Pak? Iya, top 100 saya kurang tahu di mananya Pak. Tadi top 100 aja bilangnya. Buat Bapak Ibu yang mungkin mau istirahat, dipersilakan. Mungkin mau makan cemilannya boleh, silakan. Kalau ada yang ingin ditanya, boleh WhatsApp saya atau boleh tanyakan saya ke langsung. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Jadi kita ini langsung menuju parkiran, nanti mungkin akan berjalan sedikit menuju aulanya. Kita sewa satu aula yang besar kapasitas 100 orang. Nah, nanti di situ kita akan melaksanakan fun games. Ada beberapa games yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu diharap jangan sampai meninggalkan barang-barang semuanya yang ada di head rack di bagian atas, di bawah kursi. Dicek lagi barang-barangnya, jangan ada yang tertinggal di bus ya Bapak Ibu. Nanti mungkin waktu untuk fun gamesnya sampai jam 12, baru kita akan isoma. Setelah itu ada acara bebas, kemudian kita akan foto bersama. Ya, ada door prize juga nih dari sekolah. Setiap orang dapat satu undian, nanti akan diundi. Kita akan cabut nomor seperti itu. Hadiahnya 3 macam. Oke, kita di sini ya. Oke guys, sorry banget, saya ini udah sampai di tempat wisata yang kita tuju. Jadi, saya nggak sempet ngevlog waktu saya lagi mempersiapkan tamu-tamu saya dan program perjalanan yang akan kita laksanakan. So, sekarang lagi break, lagi istirahat, tamu semuanya sedang sholat, sedang makan, sedang santai-santai di pantai ini. Jadi, saya akan kasih tahu, akan lanjutin, informasiin ke kalian apa-apa aja yang harus dibawa bagi seorang pemandu wisata. So, berikutnya yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus persiapkan penampilan kalian. Kalian siapin baju kalian, segala macam perlengkapan kalian kalau kalian mau memandu wisata atau membawa sebuah rombongan wisata. Seperti hari ini, saya menggunakan pakaian yang cocok untuk digunakan ketika kalian memandu di sebuah wisata outdoor atau ketika ke pantai. Saya menggunakan topi, saya menggunakan sunglasses, menggunakan kaos, lalu saya juga pakai manset agar tidak terlalu terbakar dengan cahaya matahari atau sunburn. Dan saya juga menggunakan cargo pants, kalau kalian bisa lihat. Saya pakai cargo pants agar mempermudah saya dalam menyimpan barang-barang. Kemudian saya juga pakai sendal, saya tidak pakai sepatu karena kalau ke pantai pakai sepatu itu susah ya guys. Mobilitas kita itu akan susah. Lalu jangan lupa juga untuk mempersiapkan materi kalian untuk memandu. Sebagai pemandu wisata yang baik, kalian harus siapkan materi yang baik pula. Materi yang baik adalah materi yang tidak membuat wisatawan bosan untuk mendengarkan kalian. So siapkan semua materi kalian dan jangan buat wisatawan bosan mendengarkan kalian ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membuat materi pemanduan yang tidak membosankan adalah kalian harus sesuaikan dengan tamu ataupun rombongan wisatawan yang kalian bawa. Kalau rombongan wisatawannya adalah rombongan wisatawan yang cenderung suka untuk membaca ataupun cenderung suka untuk mengetahui hal-hal yang baru, maka tidak ada salahnya kalian untuk menyiapkan informasi-informasi yang baru kepada mereka dan sedikit banyak. Tapi kalau tipikal wisatawannya adalah wisatawan yang tidak terlalu senang nih dengan banyak informasi, banyak pemanduan dari kalian, so kalian juga harus mengurangi porsi pemanduan kalian.
Jadi jangan paksakan orang lain untuk mendengar kalian, tapi buatlah diri kalian menarik untuk didengar oleh orang lain. Saya akan ajak kalian untuk kelilingi pantai ini ya. So ikuti terus video ini, jangan di skip-skip ya. Nah, jadi Pantai Melur ini tidak landai ya guys. Pantai ini cukup curam. Kalian bisa lihat kemiringannya ini sekitar 50 derajat. Jadi cukup sulit juga nih untuk melakukan aktivitas di pinggir pantai karena pantainya yang kemiringannya cukup ekstrim nih guys. So buat kalian yang kesini, hati-hati. Jangan sampai kalian tidak mengawasi anak-anak dan orang-orang yang perlu dalam pengawasan kalian. Tapi di sini memang banyak banget spot-spot yang bisa digunakan untuk berfoto. Selain di pasir pantai, di sini juga banyak banget pendopo-pendopo yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat bersama teman ataupun keluarga kalian.